Bahasa Indonesia. Untuk kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Untuk berdoa, Ibu persilakan Ica. Kami mulai. Bismillah. Siang hari tetap kita harus bisa semangat ya. Nah, walaupun panas, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas lagi, tetap anak-anak Ibu harus semangat. Nih, hadir. Amelia Nazar, hadir. Anggi, sakit apa Anggi? Demam. Ayu Lesni, kita akan belajar dengan materi teks ceramah. Apa? Teks ceramah. Nah, belajar Teks eksplanasi. ya teks eksplanasi. Sedikit mengulas tentang teks eksplanasi. Ibu mau lihat apakah anak-anak atau masih ingat apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi. Oke, semangat ya. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi ada berapa? Oke, boleh sebutkan. Informasi yang bersifat keilmuan. Oke, jadi coba sekarang lihat ke papan tulis. Terima kasih anak-anak Ibu sudah bisa mengingat pelajaran kita minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk pembelajaran selanjutnya yaitu teks ceramah. Sebelum kita kegiatan selanjutnya nih, lihat ke sini ke PowerPoint Ibu. Di sini ada kompetensi dasar, ya kan? Kompetensi dasar ini kompetensi yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini, yaitu ada di 3.5 mengidentifikasi tujuan yang disajikan dalam teks ceramah. Udah pernah dengar kata ceramah sebelumnya? Udah pernah dengar? Kira-kira ceramah itu siapa yang ada video? Nah, Ibu akan tampilkan sebuah video. Video berarti tugas kalian yaitu mengamati. Bapak-bapak, ibu-ibu. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 268, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu wasi'un alim. Untuk mencari keriduan Allah. Dan maksud dari wa ya'murukum bil fahsya adalah yaitu melarang kalian untuk berinfak dan menyuruh berbuat maksiat. Lihat dulu nih, disimpan dulu. Kita saksikan video yang kedua. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dari rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia serta lingkungan sekolah, sehingga dapat menjadi pemetaan awal dampak learning loss. Hasil dari asesmen Dua video yang sudah Ibu tayangkan, ya. Sekarang waktunya Ibu pertama masih ingat? Masih. Nah, antara video pertama dan video kedua, mana yang bisa dikategorikan dalam bentuk ceramah? Kenapa video pertama? Terdapat iya, benar. Kalau yang kedua ini bentuknya pidato. Kenapa bisa kalian katakan ini pidato? Karena memberi informasi yang umum. Oke. Kalau ceramah dan pidato sama-sama sama-sama menyampaikan informasi. Jadi yang harus anak khutbah, kata sambutan itu sebetulnya sama. Ya, keempat hal tersebut sama-sama merupakan keterampilan berbicara di depan umum. Ya kan? Tidak ada ceramah dengan bayangan sendiri, ada nggak? Ada. Pidato dengan bayangan sendiri. Adisela, si Puja, mana Puja? Ya, diliterasikan sama teman sekelompoknya. Nah, di sini penjelasannya lebih rinci lagi.
Ya, ada 4 ciri ya kan. Jadi satu satu berdiri. Karena kalau dia duduk, nanti takutnya para audiensnya di belakang malah tidur. Tapi ada juga kalau tadi audiens karena kita berdiri. Supaya kita berdiri ini supaya yang audiensnya juga bisa melihat kita secara keseluruhan. Ustadznya kayak mana sih ya? Tinggi nggak itu ya ustadznya ya? Ya ganteng nggak ya ustadznya? Iya kan? Ustadznya ada nggak? Ada 2 jenis teks ceramah. Yang pertama umum, yang kedua khusus. Yang umum tuh yang bagaimana? Nih, ayo Ica. Ceramah umum adalah sebuah ceramah yang berisi pesan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang ditujukan kepada para pendengar yang umum atau masyarakat luas. Nah, itu yang bagaimana? Ceramah yang bagaimana? Ceramah misalnya dilakukan di TV, Di tempat yang terbuka, di masjid. Ada di tempat terbuka. Ibu-ibu perwiritan, pengajian. Iya, jadi ruang lingkupnya lebih kecil. Contohnya di rumah ada pengajian. Kita panggil ustadz. Nah, ustadz itu kan datang ke rumah kita, ya kan? Nah, berarti dia memberi ceramah hanya untuk orang yang ada di rumah kita. Ya kan? Pertama, informatif, yang kedua, persuasi, ketiga, itu ceramah yang bagaimana yang bisa dikatakan tujuannya sebagai informatif? Memberikan informasi. dan mampu memahami pesan yang disampaikan. Persuasi. Kita ya kan. Nah, selanjutnya yang keempat apa? Kreatif, Apa itu rekreatif? untuk hiburan. Rekreatif itu kan jadi kita berceramah harus punya tujuan agar si pendengarnya, audiensnya merasa terhibur. Kira-kira yang di belakang itulah untuk menarik para pendengar. Apalagi yang audiensnya ini anak remaja yang kadang asik sama dunianya sendiri, asik sama handphonenya. Naratif itu apa? Memiliki tujuan, ya kan? Ini kelompok sama tolong ya. Ini bisa jawab pertanyaan ini. Kita semua nanya apa? Hah? Iya, judulnya apa? Judul apa? Ini informasinya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang ingin kamu tanggapi? Saya ingin menanggapi bahwasanya tujuan dari teks ceramah tersebut dan ada juga tujuan argumentatif. Ya. Ada lagi? Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama, tentukanlah topik yaitu usia remaja adalah usia yang sering membuat gelisah orang tua. Saat memasuki remaja, seseorang akan berpikir hal-hal yang Asal dari diri kalian agama, pendidikan, dan pembentukan karakter yang kuat. Ada dari kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di fase ini.
kita. Nah, pada hari ini hal apa yang sudah kita pelajari? Mengenai apa? Mengenai teks ceramah. Nah, setelah kita pelajari, kita bahas pada hari ini, kira-kira apa sih teks ceramah yang kalian pahami? Teks yang bagaimana? Teks yang disampaikan satu Keterampilan apa? berbicara. Keterampilan berbicara? Ya, keterampilan berbicara di depan umum. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Yang ada bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini? Ketiga, ya, yaitu ceramah khusus. Kalau ceramah umum itu yang pertama apa nak? Yang kedua, pada hari ini kita bisa melalui proses kegiatan pembelajaran dengan lancar. Ibu berharap dan terus berharap bahwa apa yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian pahami, bukan hanya hari ini, tapi seterusnya bisa dipahami. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita masuk ke KD 4.5, yaitu menyusun di rumah di YouTube tentang ceramah. Nah, jadi ketika minggu depan kamu presentasi ke depan, kamu bisa mempraktekannya dengan baik. Kita tidak akan paham kalau kita tidak mencari tahu berbagai sumber. Jadi bukan hanya satu sumber yang kita cari, tapi banyak. Boleh nggak Bu dari buku? Boleh. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Amin. Juga dalam keadaan sehat. Amin. Jumpa. Nah, untuk kita akhiri kegiatan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Nanti pas kita membuka Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. tetap semangat untuk pelajaran yang selanjutnya. Ibu